Ya, hari Selasa tanggal 22 Maret 2022. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, masih semangat. Sudah lama kita nggak literasi kan bahasa Indonesia. Sudah ada beberapa minggu kita mungkin cuaca yang kurang mendukung ya, alam yang kurang mendukung setiap hari Selasa. Nah, hari ini kita literasi bahasa Indonesia. Untuk langsung aja, siapa yang mau tampil angkat tangan. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Yuanini dari kelas 99. Di sini saya akan menyampaikan isi literasi saya yang berjudul bullying. Bullying alias perundungan, bentuk penindasan modern yang kerap terjadi di lingkungan sekitar. Dikatakan begitu, lantaran sang korban dibuat tidak berkutik dan terus dipojokkan. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh para pelaku adalah benar. Bentuk bully yang terjadi beragam, ada dalam bentuk verbal alias kata-kata, dan ada juga dalam bentuk tindakan. Apapun itu, praktik bully tidak diperkenankan hadir dalam bentuk apapun dan di situasi seperti apapun. Oh ya, bullying juga dikatakan sebagai benih dari kekerasan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan, hampir setiap sekolah di Indonesia memiliki kasus bullying. Bullying juga dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori, tergantung dari aktivitas yang dilakukannya. 1. Kontak fisik langsung. Bullying dalam kategori ini termasuk dalam tindakan memukul, mendorong, menjambak, menendang, dan merusak barang yang dimiliki orang lain. 2. Kontak verbal langsung, yaitu tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, menyebarkan gosip, dan lain-lain. 3. Perilaku nonverbal langsung, yaitu tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Biasanya perilaku ini disertai dengan bullying fisik ataupun verbal. 4. Perilaku nonverbal tidak langsung, tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan yang berakibat retaknya hubungan dengan sengaja mengucilkan atau mengabaikan. 5. Cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, mulai dari meninggalkan komentar yang merendahkan, melakukan sindiran di media sosial, pencemaran nama baik, menyebarkan rekaman, video intimidasi, dan sebagainya. Saat dunia digital sekarang, cyberbullying menjadi lebih mudah terjadi dan siapa saja bisa menjadi korbannya. Beberapa akun media sosial luar negeri bahkan pernah menjadi korban bully netizen Indonesia. 6. Pelecehan seksual, mirip dengan bullying fisik, hanya saja yang dijadikan objeknya adalah sisi seksualitas korban. Ingat ya, bullying dalam konteks apapun tidak bisa dibenarkan. Kamu bisa menyampaikan gagasan atau opini dengan lebih dewasa dan membangun. Stop bullying, dan yuk bangun sesama dengan lebih dewasa lagi. Jika kalian tidak sengaja menyaksikan teman kamu membuli, segeralah laporkan ke orang yang kamu percaya. Yang kedua, jika kamu melihat itu di area sekolah, maka segera laporkan ke guru kalian. Dan yang terakhir, jika kamu mengalami bullying, jangan gentar. Tetaplah tenang dan angkat tegak kepalamu, serta katakan tidak secara tegas untuk menolak permintaan. Jika masih terus dipaksa, kamu bisa menyingkir dan mencari bantuan dari orang lain. Jangan pernah membalas bulian dengan bully juga, karena kamu hanya akan menciptakan lingkaran kekerasan sendiri. Jadi pribadi yang lebih baik dan hadapi dengan kepala dingin. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Saya Nadia Syofianita dari kelas 91. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan literasi saya dengan judul Generasi Milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang sudah terikat dengan teknologi.
Dengan berkembang pesatnya teknologi yang ada pada era ini, maka banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun sayangnya, di era yang dapat bergerak dengan cepat ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Informasi lebih mudah diperoleh dari mana saja dan kapan saja. Generasi yang lahir pada era ini harus mampu menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dapat berdampak positif maupun negatif. Hal ini tergantung dari penggunanya, apakah dia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik atau sebaliknya. Oleh karena itu, kita yang lahir pada era ini harus benar-benar mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk kemajuan. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada juga menuntut kita untuk harus memiliki kualitas yang tinggi. Untuk dapat memiliki kualitas yang tinggi, maka kita harus belajar dengan cepat, beradaptasi dengan cepat, dan melakukan sesuatu yang kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang ada. Untuk kita semua yang ada di sini, teruslah belajar dan belajar dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Handphone yang kalian miliki sekarang, jangan hanya digunakan untuk bermain game dan sosmed saja, tetapi manfaatkan juga untuk belajar dan hal-hal positif lainnya. Sekian dari literasi saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila dari kelas 91. Berdirinya saya di sini ingin membacakan hasil literasi saya yang berjudul teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang dibersihkan pendapat dari beberapa pihak mengenai suatu permasalahan yang sering dibahas. Ciri-ciri teks diskusi adalah di dalam teks berisi isu atau topik dan argumen-argumen yang dipaparkan baik mendukung maupun menentang. Dan mengapa disebut teks diskusi? Karena teks diskusi yang memuat pendapat yang berbeda mengenai suatu hal sehingga pihak yang berlawanan saling membahas topik yang dipermasalahkan. Tujuan dari teks diskusi adalah teks yang mengajikan pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Jenis-jenis teks diskusi adalah banyak, antara lain yaitu seminar, sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, dan lokalia. Demikianlah hasil literasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Mulyani dari kelas 92. Saya akan membacakan hasil literasi saya yang berjudul Mengelola Limbah B3 yang disebut bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik termasuk ke dalam kategori limbah B3. Bisa juga disebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Namun, banyak limbah yang dibuang begitu saja ke sistem perairan tanpa adanya proses pengolahan. Pada dasarnya, prinsip pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama ini, zat pencemar terkonsentrat yang sudah dipisahkan tersebut belum tertangani dengan baik sehingga terjadi akumulasi bahan berbahaya yang setiap saat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan. Ternyata bahan limbah B3 juga terkandung pada beberapa barang sehari-hari yang sering kita gunakan. Contohnya adalah batu baterai bekas, aki kendaraan, pestisida, pembersih lantai, deterjen, dan obat nyamuk. Karena ada di mana-mana, limbah B3 perlu dikelola dengan cara yang benar. Demikianlah hasil literasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Delva Harfiona dari kelas 96. Adapun berdiri saya di sini tentang literasi kenakalan remaja. Kita semua tentunya tahu dan menyadari betapa banyak terjadinya kenakalan remaja saat ini dengan perbuatan negatif dan menyimpang di masyarakat, seperti sudah mengenal rokok dan narkoba, yang pada awalnya hanya mencoba dan menjadi ketagihan sampai kecanduan.
Adapun penyebab masalah dari kenakalan remaja ini yang diakibatkan dan kesalahan orang tua dalam cara mendidik atau orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat memperhatikan anak mereka, atau juga karena pergaulan remaja saat ini yang sudah terjerumus dengan pergaulan yang salah. Boleh saja kita mempunyai banyak teman, namun kita juga harus berhati-hati untuk memilih teman agar kita tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Masih banyak lagi kenakalan remaja yang terpengaruh oleh pergaulan yang salah, seperti mabuk-mabukan, tawuran antar pelajar, geng motor, dan bahkan hal tersebut banyak menimbulkan korban dari banyak remaja yang terlibat dalam pergaulan yang salah. Mari kita jarami perilaku penyimpang tersebut, karena hal tersebut hanya akan meringankan diri sendiri. Gunakanlah masa-masa remaja dengan hal positif dan bermanfaat bagi diri sendiri atau orang tua dan juga bangsa. Demikianlah literasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Divani Almawida Zahra, saya dari kelas 91. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari literasi saya yang saya beri judul Sejarah Singkat Penemu Telepon Genggam. Bagi sebagian orang, telepon alias ponsel atau disebut juga dengan handphone merupakan perangkat yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melihat perkembangan ponsel yang semakin canggih saat ini, tak ada salahnya untuk melirik sejenak sosok penemu telepon genggam pertama di dunia. Telepon genggam pertama kali ditemukan pada tahun 1972-1973 oleh seorang veteran asal Amerika Serikat yang bernama Martin Cooper atau biasa dikenal dengan Martin Cooper, yang lahir pada 26 Desember 1928. Martin Cooper lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Cooper merupakan lulusan dari Illinois Institute Technology di Chicago dengan gelar sarjana teknik elektro pada tahun 1950. Dirinya bergabung dengan Teletype Corporation, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan peralatan komunikasi di Amerika Serikat. Sambil bekerja, ia juga mengambil pendidikan S2 pada tahun 1957 di Illinois Institute of Technology hingga meraih gelar magister. Hingga pada tahun 1970-an, seorang kepala insinyur dari Motorola, John F. Mitchell, memberi tanggung jawab kepadanya untuk berada di divisi telepon mobil atau disebut dengan car phone. Ia juga memulai membayangkan sebuah produk komunikasi yang kecil dan ringan untuk menjadi alat komunikasi portable. Pada tahun 1972, keduanya menghabiskan waktu selama 90 hari untuk menciptakan prototipe, ide, dan menjadi cikal bakal penemuan ponsel pertamanya. Pada tanggal 17 Oktober 1973, Cooper dan Mitchell mengajukan hak paten atas penemuan ide tersebut dan telah disetujui pada tahun 1945 atas nama mereka. Kemudian, lahirlah produk bernama Dynatec atau disebut dengan Dynamic Adaptive Total Area Coverage yang memiliki tinggi 23 cm dan berat 1,1 kg dan memungkinkan penggunanya untuk berbicara selama 35 menit sebelum baterainya habis. Cooper memutuskan untuk meninggalkan Motorola dan membuat perusahaannya sendiri bernama Arraycom Company dan menciptakan alat komunikasi yang lebih efisien. Hingga pada tahun 1995, ia menerima penghargaan inovasi teknologi komunikasi dari Wharton Invoice Business Transformation Award. Atas penemuannya, sejarah mencatat nama Cooper sebagai bapak telepon seluler. Penemuan Martin Cooper inilah yang menjadi awal perkembangan berbagai smartphone canggih di dunia. Itulah sejarah singkat Martin Cooper, sang penemu telepon genggam pertama di dunia yang penemuannya masih bermanfaat hingga saat ini. Hanya sekian dari hasil literasi yang dapat saya sampaikan. Dan selamat pagi untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri dari kelas 91. Saya akan menyampaikan literasi saya tentang pengertian dan tujuan literasi sains. Secara bahasa, literasi sains terdiri dari dua kata, yakni literasi dan sains. Menurut KBBI, literasi diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu atau kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Sedangkan sains adalah pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa literasi sains adalah kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan pengetahuan tentang alam dan dunia fisik. Di saat sekarang ini, literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola informasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Literasi sains secara umum memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berkembang di zaman sekarang. Tujuan tersebut bisa diuraikan sebagai berikut. 1. Mengenali dan menghubungkan konsep sains yang mencakup makhluk hidup dan kehidupan. 2. Menggambarkan konsep sains berdasarkan pengetahuan tentang sains. 3. Mengembangkan prosedural dan pengetahuan mengenai proses penemuan dalam sains. Tujuan akhir dari literasi sains adalah membentuk individu yang mampu menggunakan konsep sains, keterampilan, proses, dan nilai dalam membuat keputusan, terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sesama makhluk hidup. Sekian dari literasi saya pagi ini. Wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Tika Aulia dari kelas 96 Dan saya Intan Permatasari Sintonga dari kelas 81. Kami akan membacakan puisi tentang bullying.